kita akan praktek oleh orang dan dan kita melakukan latihan kontrol malam itu dan ini ada empat komponen komponen nya kita akan beberapa yang rangkai dan yang masuk perawatan ini saya berbeda teknis radio ini teman-teman dan teknisi. Oke, baik, saya Satio. Ini saya sebagai MC Ocean. Yaitu pertama yang saya harus ingatkan teknisi Hilman, pertama harus memakai APD yang lengkap. Kalau bisa kacamata, sepatu, juga tertangan. Soalnya barang yang kita lakukan ini yaitu membuka motor valve DC 120 kacamata. Jadi saya akan memberikan job safety analysis untuk safety. Oke, pertama menyiapkan peralatan atau turbo. Potensi bahayanya yaitu cedera maupun akibat pemenggasan turbo. Kedua, kaki menjatuhkan turbo. Misalkan rekomendasinya mengangkat barang secara manual. Satu orang tidak boleh mengangkat lebih dari 18 kilo. Mengangkat barang dengan posisi punggung tegak lurus, kekuatan pukulan pada kaki. Selanjutnya memasang motor. Potensi bahaya atau risikonya yaitu jari tangan tergores ke bol motor atau box motor. Tindakan rekomendasinya pencegahannya yaitu pasang gembok pada switch motor atau pada box motor dengan berlaku dan menghindari kontak langsung untuk tajam yang ada pada box motor. Yang ketiga, persiapkan area kerja. Potensi bahayanya yaitu area motor licin, sempit, bisa membuat tergelincir, jatuh, bisa cedera ringan. Rekomendasi pencegahannya yaitu pastikan area kerja bersih dan rapi. Yang keempat, melepaskan baut pengikat kontrol out dan frame eskavator isi 130. Kondisi resikonya yaitu alat jatuh, tangan terjepit, terkena oli panas. Tindakan pencegahannya yaitu gunakan sarung tangan, pelindung wajah dan dialasi dengan kain atau wadah oli. Selanjutnya membersihkan dan inspeksi komponen. Resikonya terpapar airan oli dan debu bisa membuat iritasi kulit. Tindakan pencegahannya yaitu gunakan sarung tangan, karet, menggunakan karet, lalu bersihkan dengan cairan aman. Selanjutnya memasangkan kembali kontrol valve. Resikonya yaitu salah presisi, baut tidak kencang bisa menyebabkan kebocoran dan kegagalan sistem. Tindakan pencegahannya yaitu pastikan posisi jajar gunakan torsi sesuai spesifikasi pabrikan. Selanjutnya melakukan pengisian dan dressing system. Resikonya tekanan udara tertangkap kebutuhan listrik, tekanan dan kurang oli. Tindakan pencegahannya yaitu lakukan blending perlahan dan gunakan wadah oli. Dan terakhir, pengemudian fungsi kontrol valve. Resiko bahayanya yaitu gerakan alat tidak terkontrol. Tindakannya pencegahannya yaitu uji di area aman. Saya mengharapkan fungsinya untuk mengatur aliran dan tekanan oli hidrolik ke setiap aktuator, pump, arm, roket, dan swing. Setiap blok valet di sini mengontrol satu fungsi, di dalamnya ada spool, setiap
valet dan relay valet. Saat tugas operator digerakkan, spool bergeser dan tekanan mengalir ke aktuator. Oke, sebelum kita membongkar kontrol valet ekskavator PJ 130 ini, kita harus memperhatikan area sekitar kita tuh bersih dan beri tanda tiap selang dan kebocoran atau kehausan setelah dipasang kembali. Lakukan pengujian pada kontrol valet tersebut. Oke, di kontrol valet ini ada tools-nya seperti kontrol valet, yaitu di nomor 1 ini adalah kontrol valet, yang di nomor 2 ini adalah bucket valet, dan yang nomor 3 adanya arm valet, yang keempat ada bom valet, dan yang kelima itu trapel kanan valet, dan yang keenam trapel kiri valet. Yang ketujuh itu ada swing valet, dan yang kedelapan yaitu komponen yang terakhir itu ada block. Oke, langkah selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran itu yang akan dilakukan oleh teknisi kita nantinya. Mungkin ada hari dan akan membongkar pertama kita bukan komponen, kedua kita bukan sok dan katanya, ketiga L, keempat kunci sinyal bypass, dan kuas untuk apabila ada kotoran. Terima kasih. Untuk komponen pada kontrol valve depan ekskavator ini, untuk lubang yang atas ini kanan kiri berfungsi sebagai konektor bucket. Di bawahnya kanan kiri untuk konektor arm, yang sebelah sini dan sebelah sini, yang di sebelah kirinya untuk boom naik, konektor boom naik, dan sebelah kanannya untuk konektor boom turun. Di bawahnya ini berfungsi untuk housing bawah dan housing atas. Yang dan di bawahnya ini, yang sebelah kanan untuk house filter join atas, dan yang sebelah kiri untuk house filter join bawah. Yang ini untuk swing kanan kiri, dan yang ini house swing tangki hidrolik, dan yang terakhir ini berfungsi untuk konektor tangki. Oke, lanjut untuk bagian kanan kontrol valve. Yang atas ini namanya bypass atau pion, yang berfungsi untuk mengatur tekanan maksimum pada sistem kontrol valve. Dan untuk bagian tengah ini work port yang memiliki beberapa fungsi, yang di atas untuk satu boom, arm, bucket, swing, dan travel kiri kanan. Lanjut untuk lubang-lubang kecil dengan baut heksagonal ini adalah pilot port atau dan plug test pressure, biasanya untuk mengendalikan spool pada valve. Untuk bagian kanan ini lubang besar di bagian ini, itu namanya main pump inlet. Ini adalah saluran masuk oli waktu ini dan pompa utama ke kontrol valve. Untuk lubang bawah selanjutnya bagian 3 lubang ini, yang tengah ini namanya pressure port yang berfungsi untuk masuk oli dari pompa ke kontrol valve, dan dua lubang di bawah yang kanan ini main relay valve yang berfungsi mengatur tekanan maksimum sistem hidrolik, dan kiri bawah ini namanya return port yang berfungsi untuk mengembalikan oli ke tangki. Baik, di sini saya akan menjelaskan kontrol valve di sebelah kanan. Di sini ada nama komponennya, yaitu main spool. Fungsinya adalah untuk mengatur arah dan jumlah oli ke silinder kerja. Cara kerjanya, saat tuas operator digerakkan, tekanan pilot menggeser spool. Perpindahan spool membuka jalur oli dari port P pompa ke port A atau B aktuator, sementara port lain terhubung ke T, ke tangki. Posisi netral, semua port tertutup, tidak ada aliran. Yang kedua ini namanya itu dan lanjut di yang nomor 3 itu namanya load check valve. Di sini fungsinya dia terletak di sebelah kanan dekat port. Kerjanya biasanya baut besar kecil di kanan. Fungsinya ialah untuk mencegah oli dari silinder kembali ke valet saat spool netral agar beban tidak turun, menjaga tekanan agar tetap stabil di port kerjanya. Arah aliran satu arah dari pompa ke aktuator. Lanjut itu di nomor 4 ada relay valve yang fungsinya mengamankan section dari tekanan berlebihan. Bila tekanan di port kerja melebihi tinggi, misal 320 bar, oli dibuang ke tank, rotate off ke tangki bila overflow. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang nomor 5, yaitu namanya pilot port, berfungsi menerima tekanan dari pilot control. Tekanan ini menggerakkan spool utama untuk membuka jalur
arah aliran dari pilot valet ke spool chamber. Oke, lanjut yang nomor 6 itu adalah body section atau valet block. Letak keseluruhan blok berisi pada kamu lingkai. Fungsi menjadi rumah bagi spool valet dan semua jalur di proses tangga, menghubungkan semua select dan valet lain secara paralel sehingga pompa bisa melayani beberapa aktuator sekaligus. Lanjutannya, yang ini adalah Lord check valet, menjaga beban agar tidak jatuh saat spool netral. Oke, masuk di bagian belakang. Yang bagian 2 seal ini yaitu main relief valve tap seal atau plug seal. Fungsinya mencegah kebocoran oli bertekanan tinggi dan ruang reflektif valve keluar body control valve, dan menjaga tekanan sistem hidrolik stabil. Tekanan maksimumnya yaitu yang telah diatur sebesar 320 bar. Yang kedua yaitu arm protect valve. Fungsinya yaitu untuk menahan tekanan di hidrolik di sirkuit lengan atau arm agar tidak kembali atau backflow saat tuas netral, dan menjaga agar silinder arm tidak turun sendiri akibat tekanan balik atau kebocoran. Yang ketiga ini yaitu travel junction valve, yaitu mengatur aliran oli ke travel motor atau kiri dan kanan, mengatur pembagian tekanan dan arah aliran untuk gerak maju dan mundur mesin saat ekskavator berjalan. Yang keempat yaitu swing blade valve, yaitu mengendalikan rem putar atau swing brake pada bagian atas ekskavator. Oke, masuk di bagian paling bawah yang sebelah kiri ini namanya inlet path. Fungsinya yaitu jalur masuk oli bertekanan tinggi dari pompa, yaitu oli mesh melalui inlet P mengalir ke spool valve, ke aktuator atau silinder atau motor. Dan sebelah kanan ini namanya return port, jalur oli balik ke tangki yang bertekanan rendah. Oli kembali melalui return T ke tangki hidrolik. Kita untuk membuka cover control valve ini menggunakan mata shock 19 dan dadang L. Selanjutnya kita akan membuka bucket valve ini, dan kita disuruh untuk membuka case-nya ini menggunakan kunci L4. Dah semua aman semua lah, kita bongkar ya sih kau dah. Lagi bawa stiker ini, udah lalu gitu.
3. Proses pembukaan travel junction valve menggunakan kunci L6. Kart ini pero udah dibuka, pero udah dibuka. Wah, ya. Proses pembukaan es bagian swing valve menggunakan kunci L4. Untuk melihat apa ini pegasnya dan sealnya. Tiga. Oke, selanjutnya kita akan membuka blade di bagian swing menggunakan kunci 14 dan L6. Di swing valve. Oke, selanjutnya kita akan membongkar bagian swing valve, yaitu di bagian case ini terdapat piston. Oke, bagian kita membongkar menggunakan kunci 24 dan L5. Ini bagian yang disebut piston pada cast swing valve. Mati. Tombak ya? Tiga. Oke, untuk bagian terakhir kita akan membongkar port lock yang akan kita cek itu di bagian cek valve dan bagian relief valve menggunakan kunci 22 dan L6.
Untuk pembongkaran ini harus berhati-hati karena dalam ini ada spring atau per. Dan juga di bagian ini kita harus juga berhati-hati karena di dalam ini juga ada spring atau per. Lanjut untuk bagian terakhir, ini relief valve kita akan membukanya. Dan ini nama benda ini adalah load check valve atau cartridge valve. Oke, untuk membuka barang ini menggunakan kunci 24 atau bisa menggunakan kunci Inggris. Karena sudah dibuka, maka kita menggunakan tangan saja untuk membukanya. Dan nama benda ini adalah port relief valve atau overload relief valve. Tiga. Oke, selanjutnya di belakang control valve ada yang namanya pilot relief valve. Ini kegunaannya yaitu pengaman tekanan dan pengontrol kehalusan gerakan. Selanjutnya kita akan membongkarnya menggunakan kunci monyet. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kembali, dimulai dari di bagian kedua, yaitu swing valve. Dilanjutkan dengan travel kiri valve. Oke, selanjutnya dilanjutkan bagian yang namanya travel kanan valve. Selanjutnya yaitu boom valve. Di bagian arm valve. Dan selanjutnya bagian bucket valve.
Dan yang terakhir bagian cover valve. Nah, kunciannya dia perlu cepat nih. Oke, selanjutnya kita akan mengencangkan baut yang ada di cover valve menggunakan kunci momen dengan ukuran 19 dengan torsi 58,8 Nm. Bukan silap.